Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita sering berbicara tentang cinta. Kita juga sering mendengarkan tentang cinta. Setiap kita berharap merasakan dan mendapatkan cinta yang hakiki atau cinta yang sejati. Untuk meraih atau mendapatkan cinta yang sejati, minimal ada dua syarat. Sebuah cinta bisa disebut dengan cinta hakiki atau cinta yang sejati. Syarat yang pertama, cinta sejati adalah cinta yang akan mendatangkan kenikmatan abadi, bukan kenikmatan sementara. Jika yang dihadirkan hanya kenikmatan sesaat, ini bukanlah cinta sejati. Cinta sejati adalah cinta yang mendatangkan kenikmatan abadi, kenikmatan yang selama-lamanya, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ini baru disebut cinta sejati. Maka sebuah cinta yang jika hanya mendatangkan manfaat sementara mendatangkan kesengsaraan selama-lamanya, ini bukanlah cinta sejati. Misalnya, seseorang yang mencintai minuman keras, mencintai narkoba, mencintai judi online, dari kecintaan mereka kepada hal-hal ini, mereka mendapatkan kenikmatan sesaat. Cuman kenikmatannya hanya sesaat, kesengsaraannya selama-lamanya. Ini bukanlah cinta sejati. Syarat kedua dari cinta sejati adalah cinta itu harus dari kedua belah pihak. Tidak cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan. Jika hanya bertepuk sebelah tangan, ini bukan cinta sejati, tetapi harus dari kedua belah pihak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di saat kita berusaha mencintai Nabi, berusaha mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih cinta hakiki dan cinta sejati. Kenapa demikian? Karena di saat kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kenikmatan dan kebaikan abadi, kenikmatan yang selama-lamanya. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di dunia. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebahagiaan juga nanti di akhirat. Kenikmatannya abadi dan selama-lamanya. Begitu juga ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita tidak hanya akan bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh sebelumnya Nabi telah mencintai kita. Buktinya, menjelang beliau meninggal dunia, yang diingat, yang disebut-sebut oleh beliau adalah kita. Ummati, 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 umatku, 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 diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Bukti besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka di saat kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan cinta hakiki dan cinta yang sejati. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sangat banyak faedah, akan sangat banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Manfaat pertama, jika kita berhasil mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan mendapatkan cinta dari Allah. Kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ayat yang sangat terkenal dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umat engkau, jika kalian mencintaiku, kata Nabi, ikuti aku. Jika kalian mencintaiku, kata Nabi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kalian akan diberikan ampunan oleh Allah. Manfaat yang sangat besar ketika kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Semua kita ingin mendapatkan cinta Allah. Semua kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Tentang orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Nabi SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika saya mencintai seorang hamba, kata Allah, saya akan menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Kata Allah berikutnya, saya akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Saya akan menjadi telapak tangannya yang dengan telapak tangan itu dia menggenggam. Saya akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia melangkah. Maksud dari hadis ini adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, semua anggota tubuhnya akan diarahkan oleh Allah kepada yang baik-baik. Matanya hanya melihat yang baik, telinganya hanya mendengar yang baik, tangannya hanya menggenggam yang baik, kakinya hanya melangkah kepada yang baik-baik. Dalam lanjutan hadis disebutkan, wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kata Allah, jika saya sudah mencintai seorang hamba, jika dia meminta pasti saya beri, kata Allah. Jika dia mohon perlindungan, pasti saya lindungi, kata Allah. Ini manfaat pertama. Jika kita mencintai Nabi SAW, mendapatkan cinta dari Allah sekaligus mendapatkan ampunan. Manfaat kedua dari mencintai Nabi SAW adalah ketika nanti kita di akhirat, kita akan dipertemukan, kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi SAW. Dalam hadis yang sangat terkenal, seorang Arab Badui tiba-tiba datang menghadap Nabi dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Pertanyaan yang aneh. Tetapi Nabi tidak pernah marah mendengar pertanyaan seperti ini. Nabi balik bertanya kepada si Arab Badui, "Madza a'datta laha?" Nabi tidak menjawab kapan kiamat itu akan terjadi. Namun dibalik oleh Nabi, apa yang engkau sudah siapkan untuk menghadapi kiamat? Dijawab oleh si Arab Badui, "Wahai Rasulullah, untuk menghadapi kiamat, yang saya siapkan bukan banyaknya ibadah sunat, bukan sholat sunat yang banyak, bukan puasa sunat yang banyak, bukan sedekah sunat yang banyak. Tetapi yang saya siapkan untuk menghadapi hari kiamat, saya mencintai Allah, saya mencintai utusan Allah." Mendengar ungkapan si Arab Badui, kata Nabi kepada si Arab Badui, "Anta ma'aman ahab." Nanti di akhirat engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Siapa yang mencintai Nabi SAW di akhirat dipertemukan dan dikumpulkan dengan Nabi SAW. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga dari mencintai Nabi SAW, kita akan bisa meraih kesempurnaan iman. Dalam salah satu kesempatan, Sayyidina Umar sedang berjalan-jalan dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kata Sayyidina Umar kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau benar-benar saya cintai melebihi segala sesuatu kecuali diri saya. Dari harta saya engkau lebih saya cintai. Dari anak istri, dari keluarga saya engkau lebih saya cintai, wahai Rasulullah, kecuali daripada diri saya. Saya lebih mencintai diri saya daripada engkau." Kemudian Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi." Kata Nabi SAW, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai, kata Nabi, diri saya lebih dia cintai daripada diri dia sendiri. Mendengar itu, kata Sayyidina Umar kepada Nabi SAW, "Demi Allah yang menurunkan Al-Quran, wahai Rasulullah, mulai detik ini, mulai saat ini, engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri." Kata Nabi selanjutnya kepada Umar, "Al-an ya Umar, iktamalal iman." Wahai Umar, sekarang sempurnalah iman engkau. Ketika Nabi SAW bisa lebih dicintai daripada diri sendiri. Ini manfaat yang ketiga, meraih kesempurnaan iman. Manfaat yang keempat, dari mencintai Nabi SAW, kita akan mendapatkan taufik dalam melakukan amal soleh dan amal ketaatan. Kenapa bisa dikatakan demikian?
Seseorang ketika mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berusaha melakukan segala hal yang dicintai oleh Nabi. Ketika seseorang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Nabi. Maka seseorang yang mencintai Nabi pasti melakukan hal-hal baik yang dicintai oleh Nabi. Seseorang yang mencintai Nabi pasti meninggalkan hal-hal jelek yang tidak dicintai oleh Nabi. Otomatis dia mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini 4 manfaat yang kita akan rasakan ketika kita bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana jalan, bagaimana cara supaya kita bisa mencintai Nabi. Bagaimana kita membuktikan kalau kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama untuk membuktikan kalau kita mencintai Nabi adalah dengan menjadikan ridho Allah adalah tujuan nomor 1 kita dalam hidup. Atau dalam bahasa Arabnya, Allahu ghayatuna. Ridho Allah tujuan nomor 1 kita dalam hidup. Dalam melakukan apapun, dalam berkata, dalam berbuat, dalam diam kita sekalipun, dalam melamunnya kita sekalipun, yang kita harapkan adalah kita mendapatkan ridho dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Saya bersegera menuju engkau ya Allah agar engkau memberikan keridhaan kepada saya. Ini cara pertama untuk membuktikan kita mencintai Nabi. Ridho Allah adalah tujuan nomor 1 kita dalam hidup. Dalam beribadah, tujuan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, menyembah Allah untuk mengharapkan ridho dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan cinta Nabi atau membuktikan kita mencintai Nabi adalah dengan menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita dalam setiap aspek kehidupan. Atau dalam bahasa Arabnya, ar-rasulu qudwatuna. Rasul adalah teladan kita dalam segala hal. Dalam melaksanakan ibadah fardu, kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana khusyuknya Nabi dalam solat, bagaimana Nabi tidak mau menunda-nunda solat. Ini bentuk kita meneladani Nabi. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ketika azan sudah berkumandang, Rasulullah seakan-akan tidak lagi kenal dengan kami. Beliau langsung keluar rumah, berangkat ke masjid untuk melaksanakan solat. Ini bentuk kita meneladani Nabi dalam ibadah wajib. Kita juga ingin meneladani Nabi dalam muamalah beliau, dalam interaksi beliau. Setiap orang yang berinteraksi dengan Nabi, semakin akrab, semakin dekat, semakin kenal dengan Nabi, orang akan semakin jatuh cinta dengan kebaikan Nabi. Kemudian bukti kita meneladani Nabi yang lain adalah bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga berbuat baik kepada istri kita. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan kata Nabi, saya adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang mencintai Nabi, mereka tentu akan memuliakan istri mereka. Orang yang mencintai Nabi akan meringankan beban istrinya di rumah. Ini bukti kita mencintai Nabi. Ini yang kedua, untuk membuktikan kita mencintai Nabi. Yang ketiga, bukti kita mencintai Nabi adalah kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dalam bahasa Arab disebutkan Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kita semua menyadari setiap kali kita membaca Al-Quran, kita baca surat Al-Baqarah, langsung dikatakan oleh Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. Orang yang benar-benar mencintai Nabi akan selalu berusaha mengambil semua yang ada dalam Al-Quran. Kalau cinta tidak sempurna kepada Nabi,
Yang terjadi barangkali ayat Al-Quran yang sesuai dengan nafsunya, yang sesuai dengan dirinya diambil. Ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan seleranya ditinggalkan. Ini tidak bisa. Al-Quran petunjuk. Seluruh isinya mendatangkan kebenaran. Seluruh isinya harus diamalkan. Tidak boleh diambil sebahagian, sebahagian yang lain ditinggalkan. Karena Al-Quran adalah pedoman yang utuh dalam satu kesatuan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Barangkali inilah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadikan ridho Allah sebagai tujuan nomor 1 dalam hidup. Yang kedua, kita benar-benar berusaha meneladani Nabi dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai seorang muslim, kita benar-benar menjadikan kitab suci, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Berdoa kita kepada Allah, semoga kita semua benar-benar bisa membuktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.